Oke, balik lagi di The United 12 Podcast bersama gua Ios dan juga Benjamin Sesko. Hai, ya akhirnya sudah here we go. Yoi, akhirnya here we go Benjamin Sesko. Ya, Dan harganya cukup mahal. Cukup mahal. Cukup mahal kalau di Ponseling kalau nggak salah sih 73 plus selisih 4 juta pound lah sama Bumo. ya 6 juta plus pokoknya 78-an lah Ponseling ya. Kalau euronya 85. 85, betul. Euronya. Dan ya semoga saja ini tidak menjadi beban ekspektasi untuk Benjamin Sesko. Perlu diingat Rasmus Højlund udah kena beban ekspektasi, beban harganya. Dan Rasmus Højlund kemarin juga bilang bahwa gua tuh masih 21 tahun, 22 tahun. Masih banyak ruang untuk bertumbuh gitu. Jangan dibebani karena harga gua 80 juta jadi kalian sangat keras ke gua. Maksudnya pemain tuh nggak ada yang mau harganya segitu. Iya. Pemain kan ini kan klub antar klub kan. Betul. Jadi nggak ada pemain yang mau dihargai segitu. Jadi jangan ya nyalahinnya ke pemain gitu. Kalau misal dari Benjamin Sesko-nya sendiri, dia katanya bakal tanda tangan kontrak sampai 2030. 2030, betul. Katanya sih 160 Pound sterling. pound sterling, 160.000 pound sterling per minggu dan akan naik ketika United Masuk UCL jadi 200.000. Iya. Dan ya cukup baik lah ini untuk hitung-hitungan gajinya nggak kayak dulu tiba-tiba pas baru datang tuh langsung 250 gitu kan. Jadi ini ya oke lah, bukan yang good deal banget karena memang belum terbukti juga takutnya kayak Rasmus Højlund, tapi bukan yang buruk juga karena kita mencetak hat-trick melawan Newcastle. Pertama Matheus Cunha, terus Bryan Mbeumo, dan sekarang Benjamin Sesko. Dan tiga-tiganya memilih memang prioritasnya ke United. Tapi Unitednya yang warna merah, bukan warna hitam putih. Hitam putih? Newcastle. Oh iya benar. Newcastle United. Iya. Tapi kalau dari sisi Højlundnya sendiri, dia nih kemarin sempet gue lihat dia komen di salah satu postingannya Fabrizio atau 433. Nge-like. Komen pesawat. Oh. Pas Benjamin Sesko-nya here we go. Kalau dia mau bocorin. Iya. Gua udah tahu dia udah naik pesawat katanya gitu. Sekarang gua juga mau pesen tiket pesawat katanya. Katanya sih ke Milan. Iya, katanya ke Milan. Tapi kalau memang Rasmus Højlund ke Milan, tapi dipinjemin. Iya, dipinjemin. Itu cukup win-win juga karena biar Rasmus Højlund-nya nggak semakin terbenam. Dan juga dikasih minute play yang paling penting karena pemain muda itu butuh minute play sehingga dia bisa banyak mengadaptasi skema, terus juga dia bisa adjust dan juga menghadapi berbagai macam skema dan lawan lawan pertahanan gitu sehingga dia punya banyak pengalaman. Nah, katanya di cover juga sama Milan gajinya. Betul. Jadi it's a win-win kalau menurut gua. Dan musim depan mau dia balik udah punya pengalaman atau dia kalau tampil bagus harganya nggak semurah sekarang bisa dijual. Bisa dijual gitu. dengan Kalau sekarang kan dia katanya 40. Ya. Dia tuh 40 Garnacho. Kita nanti ke Garnacho nanti. Iya, nanti. Ya. Dia 40 katanya. Dibeli 70-an lebih hampir 80. Yeah. Kalau Euro tuh 80 kalau nggak salah. Ya sayang aja gitu. Sayang gitu. Dan Rasmus Højlund kalaupun memang nggak dijual atau dipinjamkan, ya mungkin ini musim dia untuk membuktikan dan memiliki persaingan sehat gitu. Adanya Sesko, jadi ya harusnya Rasmus Højlund terpacu. Iya. Dan Sesko-nya sendiri ini kita belum tahu. Ini kita per hari Jumat tanggal 8 hari ini ya. 8 Agustus. Bagus nih. 88. Gue ini check out dulu ya. Anjir. Jadi per hari ini hari Jumat dia tuh udah nyampe di Manchester dan bakal tanda tangan dan tes medis. Iya. Jadi hari Sabtu besok tanggal 9 Agustus itu bakal ada peresmian di waktu lawan Fiorentina. Kayak Gyökeres diumumin di bangku kosong. Iya, betul itu dia. Kalau di Old Trafford, Theater of Dreams. 50.000 penonton. Minimal tuh 50.000 tuh. Bayangin yang nonton besok nih sebenarnya beruntung sih. Yang orang yang nonton langsung ke Old Trafford ya. Iya.
mereka bisa akhirnya nostalgia sama De Gea, Ya. kan ngeliat lagi De Gea, Lihat Terus- punya sama Mbumo. lihat Cunha sama Mbumo, terus ngeliat Benjamin Sesko resmi. Nah, sama Baleba nonton di tribun katanya. Amin. Baleba nonton di tribun katanya. Iya. Terus sekarang tuh yang jadi pertanyaan, nomor berapa yang bakal dipakai sama Benjamin Sesko? Oke. Kalau misalnya gue lihat dari komentar-komentarnya followersnya United Wave di Ya. Instagram, itu tuh mereka pada bilang 14 aja, 14 belum ada isi 14. Biar saingan langsung Gyökeres head to head-nya. Head to head-nya Gyökeres langsung. Ada yang bilang juga 20. Ada yang bilang 20 karena Tapi kan 20 Dalo udah ke nomor 2. nomor 2, iya. Dan tapi sih 20 disiapin untuk Baleba ya. Baleba, ya kayaknya Baleba sih. Baleba, kalau Iya. Baleba 20. 14 kosong ya? 14-0. Dan 14 tuh juga ikonik untuk striker United, Chicharito. Chicharito, benar. Super sub. Iya, dan 14 sebelumnya siapa ya? Nggak ada ya, 14 ya? Nggak ada kayaknya. Alan Smith ya, udah kelamaan Mas. Alan Jauh Smith. banget, Mas. Ini saya nih Alan Smith. nih. Iya. Alan Smith. Alan Smith. Nah, kalau misalnya tadi habis kita ke si siapa? Sesko, Højlund nih. Yang tadi kok Højlund sih? Ya Højlund tadi kan 40 juta pound sterling. Tapi nggak, ini bahas Ya. dulu. Sesko di United akan cocok nggak? Karena ini kan katanya putra yang tertukar. Gyökeres katanya United pengennya Gyökeres karena udah pernah kerja bareng Amorim, sedangkan Gyökeres itu adalah hasil Arsenal beli Gyökeres karena hasil ditolak oleh Sesko katanya gitu. Jadi ini Ya. ketuker nih. Dan katanya juga Sesko itu adalah cara United supaya Isak nggak ke Liverpool. Karena kalau Sesko ke mana namanya Newcastle, otomatis Isak kemungkinan besar akan ke Liverpool. Betul. Jadi ini ada cocokologi. Kalau kemarin ada fans Arsenal bertamu nih ke rumahnya United Wave nih, Ya. datang ke sini. Mereka bilang dari POV-nya fans Arsenal, sebenarnya Arteta itu maunya Benjamin Sesko. Iya, Sesko. Nggak mau Victor Gyökeres. Tapi karena sporting directornya Arsenal sekarang si siapa? Berta itu Pelatih ini ya, suara. enggak itu Mbak beda Berta. itu Mbak vokal. Berta. Itu Mbak Berta beda. Jadi ini jokesnya udah berapa kali dikeluarin ini. Oh iya ya. Iya, sama Lupa gua. Koko sih, sama Koko itu. Tapi si Bertanya ini lebih memilih si Victor Gyökeres. Dan akhirnya kemarin di pramusim kemarin Arsenal kalah lawan Villarreal. Ya. Ya kan? Kalau menurut fans PP, Arsenal, ngegolin PP. PP di kelas PP ngegolin, bener. Kalau menurut fans Arsenal, sebenarnya yang cocok dengan skemanya Arteta itu adalah Benjamin Sesko. Karena di Slovenia, Ya. Benjamin Sesko itu main di kiri. Oh, Tengahnya dia. Gyökeres. Oh, white Enggak, forward. Slovenia, Swedia. Oh, Gyökeres. Iya. Oh iya. Gyökeres tuh di tengah, sedangkan Sesko agak Sesko ke tuh kiri. agak ke kiri. Nah, itu yang di kiri White, itu oh, dia justru kayak yang dibutuhkan. Mandzukic berarti. Iya, kayak yang Mandzukic. dibutuhkan sama Arteta. White Itu. forward. Oh, oke. Makanya kemarin kalau analisisnya dari fans Arsenal ini bilang Lebih cocok. sebenarnya lebih cocok si Sesko. Makanya Arsenal itu sekarang lagi merubah lagi sistem permainan mereka karena jadi harus main cepet. Karena Gyökeres itu butuh umpan-umpan. Quickie, main cepat. Bangsat. Anjing. Jadi kemana-mana ya. di toilet bar biasanya. Enggak, maksudnya di toilet bar Apa-apain? muntah. Oh, muntah. Cepat gitu. jadi gitu. Makanya ya kita lihat saja ntar di pertandingan pembuka nih. Ya. Premier League. Arsenal akan bertemu dengan Manchester United yang dimana Gyökeres Kan kemungkinan akan bertemu dengan Benjamin Sesko. tapi Kalau langsung dipasang. Sesko sih nggak akan main dari awal sih. Pasti substitution. Pasti Iya. substitution, nggak akan main dari awal. Kalau gue ngelihatnya Sesko ini adalah jawaban dari jeleknya set piece MU. Oke. Karena United ini musim lalu, beberapa musim terakhir, crossing, insya Allah. Insya Allah. Nggak tahu nemu siapa di Iya. situ kan, nemu duit. Yang penting kan. insya Allah. Iya. Jadi Sesko ini kan salah satu kekuatannya adalah Lompatannya tinggi ya. Iya, duel udara kan. Iya. Terus juga dia atletis banget gitu. Betul. Dia kan idolanya Zlatan. Iya. Kakinya tuh bisa sampai ke atas kan kalau kita lihat ini gambarnya. Dan Benjamin Sesko sendiri itu tuh walaupun tinggi dia punya kecepatan. Iya. Sehingga transisi cepat Amorim itu sangat butuh Benjamin Sesko. Karena Sesko selain dia bisa narik perhatian
media, dia narik perhatian bek-bek lawan sehingga membuka ruang untuk Matheus Cunha dan juga Bryan Mbeumo, serta karena kekuatan fisiknya dia itu resisten terhadap pressing. Ini yang nggak dimiliki United nih. Dari dulu United itu pasca era Fergie, kalau di press dikit hilang bola. Hilang bola. Nah ini yang gue kemarin juga bilang bahwa United itu butuh striker yang resisten terhadap pressing, pemain tengah yang resisten terhadap pressing. Nah kalau striker udah ada Benjamin Sesko nih, kalau memang works, tinggal tengah nih. Tengahnya ini yang menjadi pertanyaan. Cuma kan katanya kemarin keluar berita muncul berita kalau misalnya United ini sedang membuka pembicaraan dengan Carlos Baleba. Dan terakhir harganya yang dikeluarkan oleh Brighton 104 juta pound sterling. Gila. Ya, itu gila banget tuh harganya. Udah kayak Caicedo. Iya, 100 juta aja itu 100 juta pound sterling aja itu hitungannya tuh kalau dalam rupiah itu sekitar 2,4 triliun. Iya. Kalau misalnya 104 juta pounds, buset itu berapa triliun, coy? Gila 104. Gila dan ini Sorry gue potong. Tapi apakah ini menjadi sebuah jawaban? Karena kalau misalnya kita lihat nih Bang ya, Chelsea tengahnya, gelandangnya, defensive midfieldernya punya Caicedo. Terus sama Lavia. Terus Spurs punya siapa? Bissouma, siapa namanya? Bissouma ya kan. Terus Liverpool punya Gravenberch, terus McAllister masuknya. Maka agak ke CM ya sekarang dia. Iya kan? CM kayak Bruno lah. Iya. Arsenal punya Declan Rice. Sekarang Zubimendi. Sekarang Zubimendi. MU. City punya Rodri. Ya kan? Yeah. MU punya Casemiro. Ugarte. Toby Collier. Iya kan? Tapi memang nih banyak yang mispersepsi juga Yos. Soal perannya dari Carlos Baleba. Kalau lihat di Brighton, kan yang dibutuhkan kita tuh sekarang sebenarnya itu pelindung dari Bruno Fernandes dan juga pelindung dari atau Kobbie Mainoo. Karena yang akan ngisi pos itu tuh Bruno, subsnya pasti Mainoo. Kalau mainin dua-duanya bolong tuh tengahnya. Pasti banyak banget serangan dari situ. Sedangkan kita punya Casemiro dan Ugarte. Ugarte di pre-season sering hilang bola. Kita nggak kuat terhadap pressing lawan. Casemiro nggak bisa diandalin main 90 menit karena udah fisiknya udah sangat tua lah, maksudnya udah lamban lah. Nah, kalau kita berharap pada Carlos Baleba ini malah mirip Mainoo sebenarnya. Oh iya? Ada mirip-mirip Mainoo. Dia lebih progresif ternyata. Kalau gue lihat klip-klipnya ya, dia tuh kekuatan utama dia bisa intercept, jelas. Dia bisa tackling. Tapi potensi terbaiknya adalah dia membawa bola progresi ke depan. Ke depan, ya. Ya, jadi kalau lo lihat dia tuh ada Mainoo-nya dikit, tapi dengan sedikit power. Dibanding Kobbie Mainoo. Ya bisa kalau dimainin dua antara Bruno dan Baleba, tapi apakah dia itu adalah jawaban dari holding midfielder yang kita cari? Nah, itu sih. Kalau 104 juta pertaruhannya agak terlalu gambling sih. Kalau menurut gue sih kayaknya mustahil sih. Iya. Ya United kan hanya nanya aja. Iya. Kalau misalnya memang mau cari itu terlalu mahal, kita bergeser ke siapa? Hillman atau Javi siapa? Oh, yang Valencia, Javi Garcia. Aduh. Ya itu lah. Javi Guerra. Ya itu. Itu lebih masuk akal. Karena memang tipikalnya adalah holding midfielder. Memang mirip dengan Ugarte, Casemiro, tapi sekali lagi Casemiro itu sebenarnya cocok karena dia punya visi dan kemampuan passing yang bagus, nggak kayak Ugarte. Jadi kalau mau cari pemain yang holding, bisa intercept, bisa tackling, tapi juga punya kemampuan untuk long ball, direct pass. Karena kalau kita lihat Sesko tuh juga berapa kali golnya kayak gitu kan. Jadi Bruno udah bisa pasti kayak gitu. Tapi kalau punya opsi tambahan lagi di tengah kayak gitu sih perfect. Juara langsung. FA Cup. FA Cup, selesai. Oh iya, keren Premier League. Ya, jadi kalau Carlos Baleba, it's a good player, tapi kalau 100 juta nggak dulu deh. Walaupun kalau misalnya kan sekarang kan Baleba 104 juta nih. Ya sebenarnya nggak nutup juga sih. Garnacho nih. Ya kan, yang sudah menyepakati kesepakatan personal dengan Chelsea. Sekarang sedih.
Pantes sekarang podcast di sini dia. Iya, karena bentar lagi Garnacho keliling podcast sudah kesini, nanti habis itu ke Denny Sumargo sama Deddy Corbuzier klarifikasi dia. Klarifikasi. Iya. Nah, si Garnacho ini kan sudah menyetujui kesepakatan Personal bersama agreement, ya. terkait kontrak. Nah, sekarang tinggal keputusan dari MU-nya dan Chelsea. MU sih minta 50 juta pound sterling ya. Chelsea minta 30 juta. Nah. Chelsea Vario aja lebih dari 30 juta, anjir, ini Garnacho. Gila kali. Kalau menurut lu harga yang cocok 50 aman 50 lah. 50 ya. Walaupun 50 menurut gua kayak Madueke aja 50, bro. Iya, Madueke 52. Garnacho ini star boy. Puskas Award. Gitu. Dia bisa eksplosif, bisa exploit gitu, bisa meledak kapanpun. Iya. Ini orang pemain sebenarnya bagus sebenarnya. Cuman memang nggak mismanage aja, dia nggak di-manage dengan baik. Sebenarnya dia potensinya sangat baik waktu di junior juga dia kan bagus, masuk juga langsung memberikan impact gitu, ketika dia jadi subs juga memberikan warna serangan United jadi lebih hidup dan berani untuk take on, itu yang diperlukan gitu meskipun sering nggak lewat. Tapi 50 juta itu batas minimumnya lah. Ya. Udah minimal banget 50 juta, kurang dari itu janganlah kalau menurut gua. Tapi berarti kalau misalnya Garnacho 50, Sancho tuh terakhir itu berapa? 30, 25 mintanya 25. Si Juventus. Ya gila kali. Itu udah 75. Ya. Anthony belum tahu nih. Kan kemarin Al Nassr 50. Taruh-taruhlah 40 lah. Taruhlah 40. 75 cukup. Baleba satu enggak? Turunin dulu harga Baleba, terus Donnarumma katanya 30 tuh. Tapi tinggian gajinya Donnarumma. Sulit. Bagus banget anjir. Tapi gajinya tinggi. Berapa sih dia minta? Enggak 100. 300-an. Oh iya. Ya kalau dia minta, ya udahlah, Dea juga dulu segitu. Ya beda lah, De Gea kan berbaktinya udah. Tapi dari Donnarumma, bawah. bro. Donnarumma. Susah. Ya tapi gue susah. kiper sih enggak sih. Nggak mungkin kiper enggak nambah. Jadi pasrah lah ya kalian. Pasrah aja. Udah, Onana udah. Ikhlas. Udah ikhlasin. Karena nggak mungkin. Sekarang fokusnya itu, makanya kan Berada itu bilang, Omar Berada itu bilang, setelah datangnya Bumo, kita bakal datengin 2 pemain lagi. Ya, 2 posisi. Sesko udah keisi nih. Iya, kayak satu midfielder lagi nih, udah pasti midfielder. Percaya. Jadi kalau misalnya kalian untuk sekarang ini minta Onana ganti, mau sampai kapan Onana? Pasrah aja, nggak akan. Tunggu. Bagusin sistem pertahanannya, bagusin lini tengahnya, kuatin, Onana insya Allah nggak kebobolan. Dia itu di Inter juga bagus ketika Skriniar, Bastoni di depannya kan. Oh, Bastoni Acerbi. Jadi kayak aman gitu. Aman. Nah, sekarang kan berarti ya tanggung jawabnya justru lebihnya ke lini pertahanan. Ya, gitu. Ya. Kalau lini pertahanannya oke, ya Onananya juga insya Allah oke. Ya. Saya tidak pernah dibilang oke, tapi mudah-mudahan. Ya, dia lebih tenang, lebih percaya diri, jadi udahlah cukup lah. Kurang-kurangin lah musim depan tuh yang apa sih itu yang dia silahkan gitu-gitu udahlah nggak usah lah. Belum main bener aja. Udah main bener aja. Bawah Mistar udah diem, udah fokus saja Onana fokus. Ya udah kalau begitu kita lihat bagaimana nanti perkembangan update berita transfer selanjutnya. Apakah Carlos Baleba akan menuju Manchester United atau Hillman dari Sporting atau Javi Guerra tadi atau Donnarumma. Ya. Amin, gue amin banget. Donnarumma bagus banget anjir. Ya udah oke guys. Sekian dari kita di United Wave. Saksikan podcast kita selanjutnya. Thank you guys. Bye.